Janganlah kita mengoreksi rumah tangga orang lain selagi rumah tangga kita masih belum kita benarkan atau belum kita apa ya istilahnya? Oke, sebenarnya Pak, kita nggak boleh menyalahkan umat Islam yang mengoreksi iman kami gitu. Karena Allah memang kerjaannya ngoreksi iman orang. Coba kau baca Quranmu. Yang mana? Apa nggak dikoreksi nih? Yang sama mana Allahmu ini? Telah kafirlah orang yang menuhankan 3 dari yang 3. Ya wajar kalian Islam itu mengira kami menuhankan 3. Orang Allahmu pun kayak gitu kerjaannya. Nah, jadi kan Itu satu. Oke, sebentar. Itu satu. Lalu dia bilang, Isa tidak disalib melainkan diserupakan. Kan gila ini lebih gila lagi nih. Udah jelas-jelas. Data di abad 1 sampai ke abad 6 itu nggak ada yang menolak penyaliban. Tiba-tiba Allah mau mengoreksi. Ya, oh dia diserupakan, kan gila. Jadi kamu jangan nyalahkan orang Islam. Memang kerjaannya ngoreksi, ini isinya. Hah? Itu. Sejak kapan Nisa itu lahir di bawah pohon korma? Gila. sudah Nah, boleh saya berbicara. itu. Jadi gini ya Pak Rajo, saya mengerti niat baik Anda gitu ya. Tapi kalau Anda mau menasehati, kayaknya nasehatilah dulu Tuhanmu. Itu lebih ya. Makanya kenapa Buddha, Hindu, yang agama lain itu nggak pernah nyibukin mereka diri mereka dengan mengkoreksi iman saya. Kenapa? Karena Tuhannya nggak kayak gitu memang. Tuhannya nggak menyinggung Tuhan lain gitu. Tapi Tuhan kau kan emang itulah. Rese. Itu. Jadi gitu Pak. Jadi kita nggak bisa salahkan umat Islam, nggak apa-apa. Kami ini bahkan Tuhan Yesus itu udah tahu ya. Akan banyak orang-orang yang mengoreksi iman kami. Makanya Yesus tuh bilang apa dalam Alkitab? Siap sedialah kamu memberi pertanggungjawaban iman kamu. Jadi setiap ada orang yang menanyakan tentang iman kami harus siap sedia menjawabnya. Karena Tuhan Yesus tuh tahu akan ada ilah-ilah lain yang mengoreksi iman kita. Kami nggak keberatan untuk itu. Gitu Pak Rajo. Jadi kalau Anda mau nyuruh orang Islam jangan gitu dong. Nggak bisa Pak. Emang di situ disuruh kok. Berdebatlah kamu katanya. An-Nahl ayat 125. Itu. Al-Quran menyuruh dia debat. Menyuruh orang Islam debat. Iya. Yang mana saya juga pengen baca yang Kasih perdebatan Faslat. tadi. Oke, kita pahami sama-sama ya. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah pengajaran baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nih, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Nih, emang boleh berdebat Pak di Islam? Suruh kalian. Tapi kalau di Kristen, kita kasih ayat tadi. Ini sama orang Kristen ya. Nih, kata-katanya keren banget nih. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Inilah dasar kami mengadakan tanya jawab di sini di media sosial untuk mempertanggungjawabkan. Karena apa? Karena orang-orang Islam tadi yang mengandalkan An-Nahl ayat 125 itu nggak pakai data, cuma modal melintir. Tapi kami harus baca, nggak bisa nggak bisa. Bahkan kalau kami sembarangan pun, ini Romo kami akan negur langsung, ngasal-ngasal terjemahin, ngasal-ngasal tafsir, nggak bisa. Karena buka Efesus 4 ayat 5, Faslab. Oke, Efesus 4. Efesus 4 ayat 5. Nah, tuh. Karena di dalam Kristen itu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, imannya harus satu. Nggak bisa nanti, oh, Syiah kafir, ya, Ahmadiyah kafir. Nanti Syiah ngomong Sunni kafir, Gafatar kafir, Rafatar kafir, Raffi Ahmad juga kafir. Nggak bisa begitu. Mak bapak. Tuh, satu iman. Makanya pengakuan iman Rasul itu gereja yang satu, kudus, apostolik, katolik. Katolik itu sifat ya, sifat.
Katolik. Kalau di teman-teman Protestan, gereja yang kudus dan am. Nah, am itu satu, menyeluruh. Itu. Gitu Bang. Ya, baik. Jadi menurut itu semua kan ada ada cerita di dalam ayat-ayat yang Bapak bicarakan. Jadi di ayat-ayat itu kalau dibaca sepenggal-sepenggal, memang kesannya tidak tidak sempurna dalam pengertiannya. Dan yang bisa mengartikan itu adalah ahli kitab masing-masing. Ya betul? Betul tidak? Halo? Kak? Tes, halo? Iya. Gimana Pak? Iya. Gimana? Jadi kalau menurut saya seorang Islam awam ini yang cuma bisa mengimani tanpa melihat sedalam-dalamnya kitab kami. Seperti contoh Anda yang sudah mahir dalam membaca, mahir dalam mengartikan. Nah, jadi gini, saya pribadi membaca kitab saya, belum tentu saya bisa memahami sepenuhnya dari kitab saya. Apalagi saya membaca kitab Anda, kan begitu. Ya, itu urusan Bapak sebenarnya, bukan urusan kami. Begitulah Anda ini sangat pintar atau sangat hebat dalam mengartikan Alkitab Anda semua. Cuman belum tentu juga dalam pandangan kami pengertian Anda itu benar. Itu kata Bapak, coba kata Al-Qur'an ya. Mana narasi Bapak sama Al-Qur'an mana lebih valid? Al-Qur'an kan? Buka Yunus 94, Mas Lav. Ya, jadi gini, udah nggak usah di. Sebentar, nyimak aja, nyimak. Jangan nggak usah. Kita data loh ini. Al-Qur'an yang ngomong. Yunus 94. Nah, ini ya. Jika engkau Muhammad, ini Muhammad loh, bukan Bapak. Yang turun tadi, udah turun ya, nggak diturunin ya. Berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sebelum baca Quran itu orang apa? Kitab apa yang turun sebelum Al-Quran? Taurat, Zabur, Injil kalau di mereka. Jelas sebelum Al-Quran itu apa? Injil. Di mereka. Jelas sebelum Al-Quran itu apa? Injil. Di mereka. Halo Nasrun. Al-Quran suruh nanya kok. Makanya kita buka Rom. Ya Mbak. Benar. Halo. Islam Kristen Nasrun. Ya Mbak. Bapaknya keluar ya Islam. tadi ya. Mungkin dia nggak tahan baca Qurannya. Ya kalian itu gimana mau mengerti? Orang kalian Ya aja benar ditanyakan agak ketakutan. Sabar Marwan. Jangan kayak mau nyium hajar aswad, berisik kali kau. Ya wajar. Mereka itu kalau nggak ngerti jangan curhat di sini. Ditunjukkan ayat kabur. Kenapa? Takut sekali baca kitabnya. Takutkah kalian menggunakan logika kalian? Oke, halo Nasrun. Anda sebentar ya. Kalau nggak sabar Anda turun aja. Ya. Kenapa Bu? Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Ya ada. Silakan. Nasrun. Sorry, gedein Nasrun bentar ya. Ini foto profilnya Al-Azhar 37 bukan? Oh bukan. Udah. Nggak berpayudara montok. Apa Prof? Nggak ngerti aku. Kira. Zainab. Ya, silakan. Kirain tadi Zainab. Ya gini ya Bu ya, aku mau bertanya nih Bu. Silakan. Misalkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bukan dia misal pasti lah. Memang Yesus itu dia Tuhan. berdosa kan? Bukan misal, itu memang dia Tuhan. Nah, Kok oke lah. misal lagi? Ya itu kan menurut iman Ibu. Enggak, dia memang Tuhan atas seluruh semesta ini. Dia adalah Tuhan yang Ya, benar. oke, saya tanya, kalau memang Cuman kan Anda lebih milihnya kalau dia memilih memang- berhala gitu kan. Jadi Yesus itu memang Allah yang benar, Tuhan yang benar. Kenapa? Karena dia sudah membuktikannya. Tapi kan Anda pengennya Tuhan yang adalah berhala-berhala yang ngaku-ngaku Tuhan, gitu.
Silakan, Pak Nasrun. Yesus itu pasti berdosa kepada, iya gini, Yesus itu pasti berdosa kepada orang tuanya kan? Nggak ada. Mana ada Jelas Yesus lah dia berdosa berdosa, kepada Bu. orang tuanya? Mana dalilnya? Yang nggak ada sperma semua Tuhan Kristen, dan termasuk Nabi Adam. Di mana dikatakan Yesus nggak ada dosanya? Coba tunjukkan. Biarin dia aja Faslap, biar kalau dia Ibu Faslap. Maria itu gini. Yesus nggak ada sperma sama kayak Nabi Adam. Marwan, Anda Islam sebentar, Pak Nasrun. Anda Islam? Islam lagi. Oke, gini ya. ajarin Islam kata itu biar pandai, jangan sesat terus. Baik, baik. Anda ini punya orang tua? Punya ibu? Punya kalau Oke. dicium itu bukan dicium. Diajarkan nggak? Diajarkan nggak untuk sopan? Kalau dicium mama, kamu kok Iya, gini Pak. Pak, kalau Anda memang manusia yang nggak pernah mengecap pendidikan, Pak, di bawah aja dulu ya. Ini kasihan Pak ya, 2.200 orang di sini harus mendengarkan perkataan seseorang yang tidak sekolah, gitu ya. Kalau nggak mengecap pendidikan, ya diam itu lebih baik sebenarnya Pak, karena diam itu emas Pak. Silakan Pak Nasrun. Iya, yang jelasnya gini Bu, yang jelasnya gini. Ibu Maria Maaf itu ya saat dia teman-teman, melahirkan, dia jangan pasti tersinggung ya. Saya takutnya tersinggung ya. Saya tahu Nabi Islam itu memang nggak pernah mengecap pendidikan gitu ya. Ya wajar. Maaf ya, tapi saya nggak mau nyinggung Nabi kalian ya, yang nggak pernah sekolah itu, yang nggak pernah tahu huruf ya, nggak pernah baca ya. Maaf. Yang tadi nggak apa-apa ya. Mungkin dia sedang menyamakan dirinya dengan nabinya gitu. Takut levelnya di atas, jadi dia harus merendahkan dirinya di bawah dari level junjungannya. Betul ya Pak Prof ya? kok demi Ya agak ini kalau saya lihat-lihat sih ini kayaknya tendensiusnya ngejelek-jelekin Aisyah ini karena nggak disekolahin suaminya. Oh iya, kan waktunya digauli. Jangan sekolah, digauli aja. Silakan Pak. aku belum selesai bertanya. Iya, Iya. Maria itu pasti kesakitan saat melahirkan. Jadi dari mananya Yesus itu tidak akan berdosa kepada Maria? Ya, coba kalau Anda mau mengatakan demikian, apalah dosa Yesus? Satu aja. Ya itu saat Apa? Maria itu melahirkan dia pasti kesakitan. Orang melahirkan, ibu pernah melahirkan? Masa Kamu? Maria yang melahirkan, Yesusnya yang berdosa? Jadi Anda dilahirkan ibu Anda, kau yang berdosa. Nyambungnya di mana, Dek? Nyambung Pak. Nyambung. Makanya Muhammad bilang ibundanya masuk neraka Oh iya. karena melahirkan dia. Betul itu. Oh, oke. Memang Anda ini Itu berdosa tadi kali ya. Isa ya, bukan Yesus ya, Nasrun. Saya bingung ya Kenapa? Faslap ya. Nah, kenapa? Lu yang nyuri, anak lu yang berdosa gitu. Agak lain. Hah? Lu yang besok gebukin orang, anak lu yang berdosa gitu. Bukan begitu ceritanya. Loh, tadi Anda mengatakan Ini kalau di- ketika ibunya sakit, anaknya yang berdosa. Gara-gara ibunya melahirkan. Lah suruh aja sekalian, Allah jangan niup-niup parja si Maryam. Biar Maryam gak sakit waktu ngelahirin. Nah itu. Jadi kalau di dalam iman Kristen, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan dia meminta izin. Dia meminta izin terlebih dahulu, ya. Wahai Maria, salam ya Maria ya. Sesungguhnya engkau akan melahirkan anak yang disebut Kudus Anak Allah, ya. Lalu Maria mengizinkan, jadilah padamu seperti perkataanmu, sebab aku adalah hamba Tuhan. Nah, Maria di situ mengizinkan, jadi nggak ada dosa. Bunda Maria, oleh kerelaan hatinya, dia menerima kabar yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Tidak ada dosa. Jadi Maria jika sudah mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Berarti Maria bersedia untuk melahirkan inkarnasi dari anak Allah. Apakah kebersediaannya Bunda Maria menjadi dosa pertanggungan oleh Yesus? Kan nggak nyambung deh. Beda cerita ya.
Kalau di dalam versinya Islam, suruh siapa? Allahmu niup-niup parjanya si Maryam. Kan akhirnya dia jadi ngelahirin, jadi sakit. Kalau mau disalahkan, ya salahkan Tuhanmu. Ngapain disuruh tiup-tiup? Itu Pak. Jadi dengan Anda mengatakan mamanya sakit gara-gara melahirkan, Bunda Maria tidak merasa. Dia tidak merasa dia kesakitan. Bahkan di dalam tradisi suci gereja ya, Bunda Maria itu tidak mengalami kesakitan. Benar ya Romo ya? Dia itu bahkan perawan setelah melahirkan. Tetap perawan. Tetap perawan. Kalau di Islam, Allahnya mengambil keperawanan. Makanya itu kan di dalam ikon itu kan di sini bintang, di sini bintang, di sini bintang. Dia dimuliakan, dia tetap perawan setelah melahirkan dan sebelum melahirkan. Itu maknanya ikon itu. Coba diperhatikan di kerudungnya Bunda Maria itu. Di sininya bintang, dia dimuliakan waktu dia mengandung Kristus, ya. Dia sebelumnya perawan, di sini setelah melahirkan dia perawan. Nah ini, jadi kalau dikatakan berdosalah Yesus, nggak ada. Dosa itu adalah perbuatan melanggar. Apakah kodrat manusia yang dilahirkan itu adalah pelanggaran kodrat? Enggak. Karena perintah Tuhan di dalam Kejadian beranak cucu dan bertambah banyaklah itu waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Kodrat melahirkan itu bukan setelah jatuh, tetapi setelah jatuh baru dikatakan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Itu kan bagi perempuan kan, namun engkau akan tetap birahi. Bunda Maria tidak mengalami kesakitan. Itu Pak, bahkan dia perawan setelahnya. Ini nubuatan di itu ya, raja itu akan melewati pintu bait Allah dan ditutup, tidak boleh ada lagi yang lewat di situ kan, gitu kan nubuatannya ada. Jadi jangan dikatakan Kristus itu lahir dari perawan Maria sehingga dia berdosa kepada ibunya. Ada lagi Pak Nasrun, agak lain kau. Jadi kita tahu ya bahwa Maria itu kesakitan melahirkan karena Allah yang tiup. Dari mana ketuhanan Yesus? Dari mana letak ketuhanan Yesus? Ketika dia mampu, ya ini nih, ketika dia mampu menjadi manusia, itu di situ kepenguasaannya. Itulah kehebatannya. Dia bisa jadi manusia karena dia adalah Allah. Dia mampu inkarnasi. Itu Allah mengambil rupa manusia, itu adalah kemampuannya. Coba kau mengambil rupa monyet, coba kau jadi monyet nggak? Nggak bisa kau. Kau nggak bisa jadi mengambil rupa monyet. Kenapa? Karena kau nggak sanggup apa-apa. Kau nggak mampu. Itu. Coba. Atau kau mau mengambil rupa agar-agar, bisa nggak kau jadi agar-agar? Nggak bisa. Kenapa? Kau nggak mampu. Tetapi firman itu mampu mengambil kodrat manusia. Itu. Makanya dia bisa mengubah air jadi anggur. Kenapa? Dalam keilahiannya. Ya, mampu dia berjalan di atas air. Tadi mengubah air jadi anggur. Berjalan di atas air. Membangkitkan Lazarus yang mati. Menyembuhkan orang yang lumpuh. Membuat mata bagi orang yang tidak bermata dari lahir. Ya. Apalagi? Bahkan dia sendiri sengaja turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa? Menarik semua orang-orang yang menanti-nantikan keselamatan dari Allah. Itu. Dia mampu mengeluarkan Adam dan Hawa dari dunia orang mati. Mujizat. Oke, mujizat itu dari mana? Dari Tuhan lah. Lah karena dia Tuhan, makanya dia bermujizat. Mana ada? Ya udah, kamu sudah mengatakannya. Dari mana? Dari Tuhan. Ya Yesus itu Tuhan, makanya dia melakukannya. Para nabi itu mempunyai mujizat, Bu. Oke, apalah mujizat nabimu kalau gitu? Aduh, baru mau ngomong. Sehati gitu Mas lo. Apalah mujizat nabimu kalau gitu? Coba. Apalah? Jawablah. Banyak. Satu. Banyak. Satu. Kalau menghujat banyak, mujizat banyak.
Semua jawabannya banyak. Apa satu aja satu? Kalau banyak biasanya nggak ada sih, Tak. Ada itu menggilir satu malam Oh iya. 8.30 pria. Oh, 260 ya. Ya Bang Nasrun kalau nyerah nanti saya bantu Bang. Kurang ajar lu ya. Udah. Coba mungkin ada yang mau bantu Bang Nasrun ya, menunjukkan mujizat nabinya. Tapi ini saya nggak nanya Muhammad dulu deh, Allah lah ya. Karena ini biar apple to apple ya. Kalau Yesus itu mujizatnya yang dia miliki itu tadi sudah saya sebutkan, mujizat dia sendiri ya. Itu bukan mujizat yang dia terima, tapi yang dia miliki. Kira-kira mujizatnya Allah deh Nasrun. Saya nggak nanya Muhammad, mujizatnya Allah dulu. Silakan bro. Marhasan, kirain Marsanda. Marhasan Islam atau Kristen Marhasan? Halo. Halo, Marhasan. Assalamualaikum Umi. Nih nggak ada suaranya kah? Aku ada suaranya nggak Pak Bro? Oh jelas. Dianya nggak ngomong. Kok nggak ada yang bicara sih di sini? Emang nggak ngomong. Kita naikkan ya, Nabi. Kenapa Bu? Woi, sorry. Untung. Jaringan kue. Kenapa Bu? Waalaikumsalam Kak. Ya halo. Ya. Yang Ini mana sesi. Kenapa? Boleh bertanya ya Kak? Bentar. Ada Nasrun? Iya, tunggu masih kecil Iya, sekali nih suara. ada Bu. Kenapa? Apalah mujizat ulum coba? Sudah. Iya, apalah mujizat ulum? Apa? Mujizat Nabi Muhammad, bukan mujizat tua. Tadi kau bertanya tentang mujizat Muhammad. Iya, Muhammad punya mujizat. Iya, manusia mana Bu yang mampu Iya. naik ke langit menerima Iya. sholat itu? Apa mujizat Muhammad? Itu mujizatnya menerima sholat 5 waktu buat umatnya. Paslap. Kau mau lihat ku kasih mujizat? Terima. Ambil. Wait. Mujizat itu kan nerima. Ini kau terima nih Alkitab ini. Terima. Ini mujizat ini. Kasih. Tuh. Ambil. Yeay, aku dapat Mujizat ya. Oke. Ini ada kalau ada Pak Ladu langsung ngomong nih. Sesungguhnya aku sudah menurunkan kitab kepada Faslab untuk Panggillah. soundcard kau apa nggak ada? Coba Pak, yang lebih signifikan dong Pak. Mujizat. Oke, kalau tidak mau terima. Oke Pak, gini Pak, mujizat Nabi itu Muhammad disaksikan atau rahasia Pak sifatnya? Kenapa? Setahu saya mujizat itu banyak disaksikan banyak orang ya. Mujizat itu dinyatakan untuk memperlihatkan kemuliaan Allah itu kan gitu kan. Makanya ada mujizat supaya orang menjadi takjub gitu. Sekarang saya tanya, perintah atau wahyu itu disaksikan banyak orang nggak Pak? Kan Anda mengatakan Quran ini mujizat ya. Ini kira-kira disaksikan orang banyak nggak ketika dia menerima wahyu ini? Kalau disaksikan manusia berarti bukan wahyu Tuhan. Loh, kalau mujizat itu harus disaksikan banyak orang. Makanya kamu jangan bilang ini mujizat.
Gimana sih? Masa nerima wahyu itu mujizat? Nah, jadi Anda bisa bedakan menerima wahyu dengan mujizat kan? Di mana-mana mujizat itu disaksikan banyak orang. Nerima wahyu ya orang perorangan. Jadi saya tanya, Iya, ini oke, mujizat kalau atau nerima wahyu? Oke, kalau Anda mau terima tentang Enggak, mujizat saya Nabi bukan nggak terima Muhammad, Anda mengerti dulu mujizat ini mujizat atau penerimaan wahyu. Sementara mujizat kalau Anda lihat definisinya itu disaksikan banyak orang untuk apa? Untuk Allah itu menunjukkan kemuliaannya atau kebesarannya. Makanya Allah itu melakukan mujizat. Contoh, ya, Musa membelah lautan itu adalah kekuasaan atau kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui Musa, Ya, disaksikan oke. banyak orang. Nah, sekarang saya tanya, apa mukjizat Muhammad? Jawab dulu. Nabi Musa itu membela laut. Siapa yang memberi kekuatan? Siapa? Tuhan Yesus. Dari mana? Mana ayatnya? Tuhan Oke, Yesus. saya buktikan ya. Faslah bukakan Matius 17. Nah ini Tuhan jadi Yesus itu ngomong nggak gini ya Pak ya. Kalau Anda gitu, Anda lagi diskusi sama tukang beca. Di sini bukan tukang beca Pak ya. Jadi tolong integritas Anda pertanggungjawabkan di sini ya. Ini ya. 6 hari. Nah ini 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara yang bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa dengan mata mereka di depan mata mereka, ya. Wajahnya bercahaya seperti matahari ya. Itu 3-nya. Dan nampak kepada mereka Musa dan Elia. Yesus bisa menghadirkan Elia dan Musa dalam waktu bersamaan. Jadi Yesus itu ketika dia mengatakan ya, bukakan lagi Faslab ya, Matius 23 ayat 34. Jadi ketika Yesus itu mengatakan, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, benar-benar ditunjukkan itu. Musa dan Elia itu bersama-sama dengan Yesus, disaksikan 3 orang, ada saksinya. Jadi jangan kamu bilang, kapan hari Yesus ketemu Musa? Nih, itu tadi. Ya. Jadi kapan hari Allahmu itu ketemu sama dia dan mana saksi yang ada? Nah ini ya. Pas lah. Oh ya, lanjut tak. Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Itu Yesus yang ngomong. Silakan Pak Prof. Apa peragu? Ibrani 11 ayat 24, 25. 24, 25, 26. Oke. 24, 25, 26. Gue besarin diri sendiri tak? Besarin diri sendiri. Iya, daripada nanti tabrakan. Jadi, hah? Berapa, Brah? Ibrani 11 ayat 24, 25, 26. Oke. Lihat mulutnya yang ngolok tadi. Oke. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada dari semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Berarti yang menurut Musa lebih penting adalah apa? Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Nah itu makanya Musa mau menyeberangi laut. Atas apa? Atas perintah Tuhan. Siapa Tuhannya? Ya Sang Firman yang disebut dengan Kristus. Itu, ini ayatnya. Coba. Jelas ya? Yoi. Wah, Gata ngopi nih. Telepon atau apa tuh, Pra? Ada itu mungkin, ada WhatsApp. Iya jadi. Oh iya, foto, sorry. Foto yang gue kirimin tadi itu urutan loh, Pra. Itu urutan, jangan ngacak. Itu udah urutan. Oh siap, yang kemarin. Tadi subuh lah. Tadi subuh kan? Aku belum ada nerima WhatsApp dari siapa-siapa soalnya. Itu yang gue fotoin 7 foto itu loh. Oh iya sip. Itu urutan udah nih tuh, urutan. Apa sih fotoku? Bukan, dalil. Astaga. Gue kasih semua ke Prof Meta. Siap ya. Itu di Al-Quran aja ya Pak. Di Al-Quran ya Pak ya. Ini saya nggak ngomong Alkitab ya.
Di Al-Quran itu nggak ada juga loh narasi bahwa Allah itu menurunkan kitab Taurat ke Musa. Jadi Musanya yang di Islam itu sebetulnya Musa siapa juga nggak ada yang tahu itu. Musafir mungkin. Kalau nggak musafir, musasi, atau nggak Musanya yang Musakallahu ala Indra azim. Kecil. Iya. Musangking. Musangking astaga. Aduh, itu duren Romo. Aduh, pengen makan musangking aku. Aduh, enak banget kayaknya. Ya gitu Pak Nasrun. Halo Pak Nasrun. Jangan diganggu, tak lagi fokus cium bininya. Astaga itu. Nah itu musangking. Itu musangking, Prof. Buset. Langsung kasih ya. Ini memang kece banget ya orang-orang di room saya ini ya. Baru ngomong musangking langsung keluar Thank you. musangking. Misal, Mikael. Loh, ada lagi belum sempat di screenshot Pak. Satu lagi dong Pak. Kalau mau ngasih musangking tuh ngomong-ngomong, baru mau di screenshot. Screenshot. Aduh. Ya. Lewat. Jangan dadakan dong. Tak, gas gitu dong. Kasih aba-aba. Lagi nge-lag. Ya udahlah, thank you ya Pak Musangking ya, yang ngasih musangking. Pak David ya tadi namanya. Siapa sih namanya? Nggak tahu lah aku itulah. Oh, Bang Michel. Thank you Bang Michel apa Kak Michel? Itulah itu. Dapat. Ye, kena screenshot. Thank Salah lempar you. kayaknya ke aku. Hah? Jahat. Kirain. Nggak apa-apa. Memang kita harus. Ada yang ngasih 923. Iya, kita harus. 123 itu hampir 100 lah tuh Bang. 100.000 ya. Kita harus memang menghormati pengajar-pengajar ini lebih 2 kali lipat ya Pak Prof ya. Bagus. Wes bisa aja emang. Ini harus diganti nih ya, biar yang dapat gantian. Romo nggak ada, Romo nggak ada ganti yang lain, nggak ada. Oh, dengerin Ganti, aja. Nggak ada juga, nggak ada faslab sekarang faslab. Dikasih pohon kelapa. Silakan Pak Nasrun. Gue dapet headset tak kelas. Bu. Ibu. Ya, silakan Pak Nasrun. Ibu Tiri. Yesus itu gagal jadi Tuhan, Bu. Gagalnya di mana, Pak? Nggak apa-apa. Gagalnya di mana? Gagalnya gini, Bu. Yang namanya Sang Pencipta itu tidak harus diciptakan, Bu. Oh, kapan Yesus diciptakan memang? Kapan Yesus diciptakan? Coba hari keberapa? Kalau memang Anda mengatakan Yesus diciptakan, kapan dia diciptakan? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kok bininya mau sama dia ya? Gue heran. Iya, Pak, di bawah dulu ya Pak ya. Anda kayaknya botol. Turun aja Pak.